kembali berjumpa dengan saya Hirsunu Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Ini penting kita selalu sebutkan bahwa ini adalah produk jurnalistik dari Forum News Network. Jadi kalau ada yang mau merasa keberatan dengan apa yang kita bicarakan di sini, silahkan menyampaikan keberatannya dan nanti diberikan hak jawab yang sama seluas-luasnya. Bahkan kalau mau lebih luas silahkan ya Bung Rocky ya. Ya, saya bangga produk buatan FNN. Oke. Itu sih Pak Luhut. Pak Luhut kan baru saja ada kepresnya Presiden Jokowi. Apa Pak Luhut? Presiden Jokowi baru menandakan kepres bahwa Pak Luhut ditunjuk sebagai ketua tim bangga buatan Indonesia. Jadi dan kemudian orang jadi tanya, kok Pak Luhut lagi ya? Itu banyak yang bertanya, Pak tega banget gitu loh Pak Jokowi membebani Pak Luhut begitu banyak dengan tugas-tugas yang berjibun gitu. Karena dari sisi usia Pak Luhut ini kan juga jauh lebih senior dibandingkan Pak Jokowi. Ya, tapi itu berita baik. Karena akhirnya SMK diproduksi gitu. Kan itu kan intinya kan orang kan nunggu janji presiden. Jadi akhirnya Pak Luhut bisa memastikan bahwa SMK sebagai produk Indonesia segera diluncurkan. Karena itu ada panitia untuk membanggakan produk SMK. Saya kira itu intinya tuh kepres itu tuh. Sebab kalau soal lain ya orang menganggap ya apa yang dibuat. Kan Indonesia tuh jadi tempat perakitan doang kan. Ya. Kan nggak bisa disebut bangga ketua tim bangga hasil rakitan Indonesia. Nah begitu. Satu-satunya yang diingat publik buatan Indonesia itu adalah SMK. Jadi netizen bersiap-siap bahwa akan ada SMK dengan harga yang pasti sangat murah. Kira-kira itu pesannya tuh FNN. Ya, oke. Ini jadi agak serius karena Anda menyebut SMK ini tadi. Tetapi saya memang menyorotinya dari sisi yang kemarin kita bahas dari sisi komunikasi politiknya. Kan kemarin kita sudah memberikan catatan pada Pak Jokowi kalau membuat sebuah program sebelum di launching atau sampaikan pada publik mesti disiapkan betul bahwa secara internal itu sudah siap. Kan gitu ya, kayak kemarin nanti kita bahas juga kasus Suroto tadi. Nah, ini menarik. Jadi belum siap SMK. Saya tidak tahu. Nggak tahu. Saya cuma mengingatkan Bung Rocky. Jadi artinya kan tadi ada menyebutkan begitu. Kalau ada tim bangga buatan Indonesia itu harus ada produknya, ya kan? Iya gitu. Betul. Jadi orang memang berpikir ya pasti SMK. Kalau belum ada juga itu nanti nasibnya kayak Pak Suroto tuh. Disiapin jagungnya belum nyampe. Ya. Dan harganya jadi naik. Ini masalahnya begitu selalu. Jadi oke, kita tunggu aja apa sebetulnya yang dibuat yang membuat kita bangga itu. Selama ini kita dibuat bangga karena sebagai konsumen selalu berharap ada import yang diberi kortingan tuh. Jadi mungkin karena itu pemerintah menganggap oke, sekaligus kita buat aja produk desain dari awal. Jadi kita tunggu apa sebetulnya barangnya tuh. Ya. Panitia terus kita nggak tahu barangnya apa. Ya. Kita positive thinking ya, Bung Rocky, karena ini sebenarnya program bagus ya kalau kita memang betul-betul bisa membanggakan buatan Indonesia itu ya. Tapi kita akan lebih bangga lagi kalau ternyata itu janji presiden itu juga terbukti gitu kan, karena ini berkaitan dengan bangga buatan Indonesia. Yang di kepala orang itu cuma dua, SMK dan vaksin Nusantara, kan itu sebetulnya yang membanggakan tuh. Tapi ya udah, jangan-jangan SMK-nya mau divaksin juga. Nah kalau kalau ngomong vaksin, kalau nggak salah justru Pak Luhut beberapa waktu yang lalu menyampaikan akan ada Cina akan membuat pabrik vaksin di Indonesia, itu yang saya baca di media ya. Jadi ini juga bukan buatan Indonesia dong kalau Cina membangun pabrik di Indonesia itu. Ya, tapi pabriknya kan dibikin oleh orang Indonesia kan. Oke. Tukang-tukangnya dari Indonesia. Nah. Jadi kita bangga karena jadi tukang untuk membuat pabrik bagi asing. Kira-kira itu nyinyirnya netizen begitu nanti. Ya. Jadi saya dahului aja sebelum nyinyirnya membanjir tuh. Kita kasih umpan aja sebetulnya. Tapi kita percaya bahwa nanti akan ada produk yang menggemparkan karena udah disiapkan panitianya kan. Suatu gerakan bangga gitu. Artinya udah ada tuh.
bukan gerakan bangga untuk membuat. Ini udah ada produknya. Ya. Kita tunggu aja. Mungkin dari saku Presiden Jokowi udah dapat 11.000 triliun sehingga berubah bentuk menjadi produk yang membanggakan. Ya. Dan selama ini kan Pak Luhut ini dikenal sebagai semacam troubleshooter lah gitu ya dari Pak Jokowi ya. Setiap kali ada persoalan-persoalan sangat berat yang menteri-menteri lain dianggap tidak mampu menyelesaikan, kemudian Pak Luhut diturunkan. Jadi artinya situasinya sudah sangat serius ketika kemudian Pak Jokowi membuat kepres yang menunjuk Pak Luhut sebagai ketua timnya. Ini juga Pak Luhut belum dikontak gitu, tapi Pak Jokowi percaya. Bisa juga, karena Pak Jokowi percaya apapun penugasan, Pak Luhut akan bilang saya sanggup melaksanakan. Jadi nggak perlu dikontak dulu, itu terbitkan aja dulu kepresnya. Kan biasanya begitu kan administrasi istana tuh. Ya. Oke. Mari saya kira kita tunggu saja bagaimana realisasinya. Nah, tapi yang ternyata menarik itu berkaitan dengan Pak Suroto tadi Anda sebut ya, bukan petani ini, dia ini peternak dari Blitar gitu yang kemarin sempat diserbu oleh emak-emak itu karena harga jagung ternyata sangat mahal walaupun dia sempat ke istana. Ternyata sekarang dia dapat kiriman jagung, Bung Rocky. Ini ditanggung-tanggung nih. Ternyata ada satu truk tronton itu 30 ton yang datang ke rumah Suroto, tapi salah itu karena dari Kementerian Pertanian, katanya itu untuk semacam operasi pasar gitu ya di Blitar. Dan yang kedua ternyata datang satu truk lagi yang berisi 20 ton itu bantuan dari Presiden disampaikan oleh staf pribadinya yang langsung ke Pak Suroto. Ini menarik. Jadi Pak Suroto mungkin akan siap-siap begitu ada mama datang, dia nggak usah harga murah, dia kasih gratis karena dia punya stok 20 ton. Ini operasi pasar yang merusak pasar nih. Ya, mestinya kan dari kementerian aja tuh, dan itu harus dinyatakan sebagai operasi pasar, bukan bantuan pada Suroto. Kalau dia masuk ke pasar-pasar di Blitar, itu artinya memang ada upaya untuk mengendalikan harga. Tapi kalau dia cuma sampai di gudang Pak Suroto, itu nanti jadi permainan tengkulak juga. Kan itu sama seperti harga bensin yang dibeli eceran lalu dinaikkan harganya tuh di penjual eceran tuh. Jadi ini yang disebut sebagai reaksi sacetan. Karena ada yang minta tiba-tiba dibagi. Ya. Kan sebetulnya apalagi yang bagian pribadi Pak Presiden itu kan mau menunjukkan bahwa Presiden kalau ada yang minta langsung disediakan gitu kan. Ini yang namanya upaya untuk membius sebetulnya. Karena nanti orang juga ajukan hal yang sama. Kalau ikan asin kurang di Sukabumi, nanti Presiden kirim ikan asin di situ kan. Dulu di zaman Mao Zedong, saya bikin perbandingan kecil ya. Dulu di zaman Mao Zedong berupaya untuk menghalangi orang meminta pada Tuhan. Dan mulai ada indoktrinasi. Anak-anak SD itu disuruh berdoa, berdoalah, minta roti dari Tuhan tuh. Dia berdoa panjang lebar, terus gurunya bilang buka mata sekarang, nggak ada roti turun tuh. Coba kalian ubah doanya, minta pada ketua Mao. Dia anak-anak berdoa lagi. Begitu buka mata, selama mereka berdoa, guru-guru itu taruh roti di depan mereka tuh. Lalu mereka lihat ada roti. Di situ sebetulnya yang disebut indoktrinasi, bahwa kalau minta pada ketua Mao langsung dapat, kalau minta pada Tuhan nggak mungkin dapat. Saya nggak akan membandingkan itu dengan Pak Jokowi, tapi saya mau terangkan metodenya sama sebetulnya. Jadi nanti akan ada orang berbondong-bondong untuk minta pada Pak Jokowi. Jagung, beras, segala macam. Padahal yang diminta oleh Pak Suroto bersama petani peternak di Blitar adalah kebijakan harga, bukan barangnya yang diminta. Kan posternya berbunyi, beri kami harga yang layak. Gitu. Bukan beri kami jagung dari Presiden atau dari Departemen Pertanian. Itu juga ngaco kan. Jadi membaca kebijakan publik itu tiba-tiba merasa, oh ini bagus kalau jadi headline. Padahal itu juga merusak pasar. Mestinya ada kebijakan yang dihitung berdasarkan economic of scale, skala ekonomi yang masuk akal, baru ditentukan harganya. Tuh ada buffer untuk nekan supaya harga nggak jatuh. Jadi kebijakannya nggak ada, tapi barangnya tiba di Blitar. Kan itu ajaib gitu. Itu artinya nggak ngerti tentang apa yang disebut kebijakan policy negara, nggak ada di situ. Ini semuanya serba dadakan. Ini yang buruk sebetulnya, karena nanti
orang nanti iri gitu. Kok dia di favoritisme itu. Apalagi ini Blitar, dianggap bahwa Blitar ini karena dapil Bung Karno itu dapat. Karena asosiasi makin banyak macam-macam gitu. Kita cuma kasih warning biasa supaya nanti nggak jadi kekacauan, orang berebut untuk pasang poster, pasang plakat hanya untuk minta presiden langsung kirim barang, kan ajaib gitu. Nanti mama berebut untuk pasang di situ tuh apa yang dia perlukan tuh, kacang hijau segala macam. Nanti presiden kerepotan. Kerjaan presiden nanti cuma kirim-kirim barang ke daerah tuh kan. Betul. Padahal ada problem di Laut Cina Selatan, dia mesti kirim kapal perang ke Cina Selatan, bukan kirim-kirim truk ke daerah tuh. Ya. Oke. Ya, saya kira ini kita bisa sebut sebagai kebijakan yang impulsif, cuman untuk agar meredam kritik dari emak-emak tadi ya, Bung Rocky ya. Tapi pertanyaan saya kan sebenarnya persoalan harga pangan ternak ini kan ini pasti bukan monopoli dari para peternak di Blitar. Ini pasti terjadi juga dengan peternak di seluruh Indonesia. Iya, jadi Hersu sebut kata kebijakan yang impulsif. Saya tadi mau sebut kata itu juga impulsif. Cuman saya khawatir ngabarin nggak ngerti, nanti dia mesti buka Google dulu. Jadi perlu disebut. Oke, kalau Anda terjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Tadi saya sebut kebijakan dadakan itu. Oh, dadakan, ya. Ya sama itu. Reaksi dadakan. Dan udah. Semoga beliau mengerti itu bahwa dadakan itu bahasa kerennya tuh impulsif. Ya. Karena dia juga suka impulsif kan kalau bereaksi kan. Nggak ada babuba tiba-tiba meledak gitu. Itu betul bahwa ini problem bukan cuma di Blitar, ini problem di seluruh Indonesia tuh. Jadi kebijakan di Blitar itu harusnya dijawab dengan kebijakan nasional. Problemnya memang diucapkan dari Blitar, tapi seluruh peternak mengalami hal yang sama. Sekarang bingung nanti bagaimana caranya agar supaya ada keadilan dalam distribusi bantuan presiden atau bantuan dari kementerian. Nanti repot lagi tuh bikin kalkulasi baru tuh antara supply demand. Jadi betul-betul ini negara yang ya bekerja secara impulsif gitu. Apa yang ada di depan mata itu yang dilayani itu. Nggak ada semacam konsep, nggak ada perencanaan. Itu yang membuat kita menganggap bahwa ya udah negeri ini dulu Pak SBY dianggap autopilot. Itu masih mending, autopilot itu masih ada sistemnya tuh. Ini betul-betul tanpa pilot. Ya. Kalau dalam penerbangan autopilot itu justru mode ketika sangat aman ya, ketika situasi dipasang by wire. Ya. Nah, enggak, saya serius sekali ini, kita sering sekali kita bercanda-bercanda, kita politik. Saya serius, saya jadi mikir nih. Wah, kalau kayak gini sangat bahaya dong kebijakannya ya. Jadi ini kan betul-betul kasus Pak Suroto ini kita bisa gunakan untuk membedah dan melihat potret dari pemerintahan Jokowi itu, kebijakan dari pemerintahan Jokowi itu seperti ini, kan begitu? Emang kan kalau presiden menyumbang itu nggak boleh jadi headline karena yang menyumbang pribadi presiden. Apalagi disebut ini dari pribadi presiden, tapi yang bawa adalah staf khusus istana. Itu kan uang negara buat menggaji staf khusus bawa urusan presiden. Kan nggak benar kalau staf pribadi. Staf pribadi dari presiden yang pasti melekat pada institusi kepresidenan itu. Lain kalau disebut sebagai ini tukang kebun dari Pak Jokowi Solo membawa jagung, itu boleh. Tapi menyebut staf pribadi presiden atau staf pribadi Jokowi, orang tetap anggap itu staf pribadi dari seseorang yang punya jabatan sebagai kepala negara, dan itu ada ongkosnya tuh, dan itu harus dipertanggungjawabkan. 1 sen keluar uang untuk mengirimkan atau mengantarkan barang atas nama presiden, itu ada ongkos negara. Jadi sekali lagi akhirnya kacau antara persona presiden sebagai personal dan dia sebagai kepala negara. Pak Suroto minta presiden sebagai kepala negara untuk mengatur harga jagung, harga pakan. Yang dia peroleh adalah dari Jokowi sebagai pribadi, itu juga kacau. Jadi sebetulnya nggak ada yang diselesaikan, justru makin bikin kekacauan tuh. Jadi presiden tadi betul karena impulsif, maka tidak ada penyelesaian sistemik. Kalau ada sistemik itu pasti dia nggak impulsif gitu. Nanti menterinya saling putar otak lagi nih, bagaimana caranya supaya ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Enggak, kan tadi kan Anda menyebutkan ini akan banjir semacam tuntutan-tuntutan semacam itu. Apalagi kemarin ketika Pak Jokowi
bertemu dengan para Pemret kan sudah mengingatkan kalau ada kepada Kapolri, menegur Kapolri kalau ada orang bikin mural, terus bikin protes-protes semacam itu nggak boleh ditangkap. Kita bisa membayangkan nanti betapa meriahnya kunjungan Pak Jokowi ke daerah-daerah dengan berbagai protes, karena orang tahu bahwa dia tidak akan ditangkap. Tapi betapa itu akan mempengaruhi secara psikologis dari Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi akan sibuk meminta staf pribadinya untuk mengirimkan barang-barang setiap kali ada permintaan khusus di berbagai daerah itu. Ya, saya bayangkan ini konsekuensinya panjang nih. Nanti Pak Jokowi lewat, lalu ada poster di jalan, Pak Jokowi turunkan harga cat karena kita mau bikin mural. Ini diundang. Ini serius ini saya kira ya, bisa terjadi itu ya terus. Ya karena itu kebutuhan kan, nanti diundang siapa yang bikin mural gitu. Jadi diundang ke istana, lalu Pak Jokowi kirimkan mural, dan muralnya itu adalah mengkritik cara Pak Jokowi membuat kebijakan. Nah, jadi absurd nih hitungan-hitungan kalkulasi politik. Tapi saya gembira karena ada olok-olok yang bukan olok-olok sebetulnya, bercandaan yang membuat kita lupakan sementara kesusahan hidup tuh. Tapi nanti itu akan jadi problem di dalam perhitungan akuntansi biaya, penentuan harga, pasar dirusak oleh, ini kan namanya intervensi yang tidak sistemik tuh kan, sekedar mengirim hanya untuk menyelesaikan keadaan di Blitar. Jadi memadamkan api di pinggir hutan, padahal seluruh hutan lagi terbakar. Mesti ada penyelesaian komprehensif untuk menyelesaikan hubungan antara petani dan petani jagung, antara peternak dan harga. Kan itu sebetulnya yang mesti diselesaikan di tingkat kebijakan, bukan yang impulsif. Ya. Dan pemerintah sebenarnya punya loh kebijakan semacam ini. Kan kita tahu, kita sering mendengar istilahnya yang disebut operasi pasar ya. Tapi itu kan itu kerjasama biasanya dengan Bulog, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Jadi ini memang itu kebijakan yang dirancang sangat serius, dan itu tidak hanya berlaku pada satu daerah. Oh, maksud saya mungkin pada beberapa daerah yang memang harganya sangat mahal gitu ya. Tapi kalau ini saya kira ini kan problem secara nasional dan kemudian diselesaikan secara parsial tadi. Karena kebutuhan headline, kan udah berapa minggu ini Pak Jokowi nggak ada headline. Jadi kelihatannya Presiden ketagihan headline. Dia ingin agar supaya segera ada headline bahwa dia menyelesaikan problem mak-mak. Nih, saya terangkan ya, selesai. Saya udah kirim itu. Jadi dia menyelesaikan untuk dirinya sendiri supaya dia diingat, bukan untuk seluruh peternak nasional yang justru menunggu satu kebijakan dari Jakarta, kan itu intinya kan. Jadi sekali lagi ini impulsif karena butuh headline. Oke, saya cuma mengingatkan bahwa ini kita sekali lagi justru ngasih masukan loh, lewat kritik kita memberikan masukan. Jangan sampai kemudian staf pribadi Presiden itu disibukkan dengan mengirim berbagai barang gitu. Ya kalau jagung masih oke, tapi kalau tadi kata Anda ada soal ikan asin di satu daerah dan kemudian Presiden mengirimkan, kan repot juga Bung Rocky kalau begitu jadinya. Kan semua hal sekarang susah diperoleh tuh. Ya. Jadi ya bikin aja sebetulnya menteri khusus yang mengurus permintaan dadakan semacam ini. Jadi Kementerian Urusan Impulsif, kira-kira begitu. Enggak lah, kalau itu enggak pas lah. Saya kira mungkin Kementerian untuk Urusan Khusus. Nah, itu lebih masa impulsif. Susah nanti bikin nama maksudnya. Tingkatannya apa coba kalau Anda bikin Kementerian Urusan Impulsif? Bisa digabung dengan apa tadi itu Pak Luhut. Kan Pak Luhut yang mampu sebetulnya merasa ada problem dan cepat-cepat lakukan penanganan. Jadi di bawah koordinasi Menko Investasi itu. Ya, ada semacam dirjen impulsif, dirjen urusan kebutuhan impulsif. Ya. Ini task force ini ya. Namanya Dirpulsif. Direktur urusan impulsif. Oke. Bung Rocky, tapi sambil bercanda, sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini kita memberikan masukan sangat serius, karena kalau kebijakan seperti apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan kasusnya Pak Suroto itu nanti akan membuat para menteri di bawah Pak Jokowi akan kelabakan untuk mengikuti kebijakan-kebijakan semacam ini. Ini warning dari kita, warning dari FNN untuk pemerintah agar jangan sampai terjadi kekacauan manajemen pemerintahan semacam itu. Oh, ini warning yang bagus sambil saya menunggu WA dari beberapa teman yang ada di kabinet yang pasti akan membocorkan WA di antara mereka.
Saya kira ini apa lagi kita disuruh mikir hal yang jadinya berantakan. Jadi sebetulnya istana itu dihuni oleh dua hal. Yang satu keinginan untuk dapat headline, dan yang lain adalah menunggu headline itu menghasilkan uang. Karena begitu ada headline itu berarti ada kesibukan tuh. Nah, buzzer-buzzer yang bingung nih, apa yang mau dibela kalau keadaan kita beralih dari satu tindakan impulsif ke tindakan impulsif berikutnya. Sambil orang menunggu apa yang bisa diucapkan Presiden ke Cina Selatan. Mungkin ada kiriman bahan mentah ke situ tuh. Karena siap-siap menghadapi ketegangan di Cina Selatan. Itu juga diperlukan satu upaya yang tidak impulsif, karena ini soal kehati-hatian membaca politik global. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Salam beli Blitar. Salam beli Blitar. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Salam pakan ternak.